pemeriksaan, saya akan melihat terlebih dahulu apakah sudah ada tanda dan gejala kala 2 atau belum. Jadi, Ibu kakinya bisa ditekuk dulu ya, Bu ya. Ya, Ibu. Maaf ya, Bu. Permisi ya, Bu. Saya buka dulu. Nah, saat ini apakah Ibu sudah merasakan ada dorongan yang kuat untuk meneran, Bu? Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi, Ibu sudah merasakan ada dorongan yang kuat untuk meneran. Dan ini juga, Bu, saya lihat sudah ada tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina Ibu. Kemudian perineum Ibu juga tampak menonjol. Lalu bagian vulva, vagina, serta sphincter anus Ibu juga membuka. Kemudian ini saya lihat juga sudah ada pengeluaran lendir bercampur darah ya, Bu ya. Nah, saya tutup lagi ya, Bu. Permisi, Ibu. Nah, Ibu bisa ambil posisi senyaman mungkin aja dulu, Bu. Kakinya bisa diluruskan lagi. Jadi, Bu, setelah saya lihat, Ibu sudah ada tanda dan gejala kala 2. Itu artinya persalinan Ibu sudah semakin dekat. Jadi, saya akan siapkan terlebih dahulu ya, Bu ya, alat dan bahan yang akan digunakan untuk membantu persalinan Ibu. Nah, saya tinggal sebentar ya, Bu. Permisi, Ibu. Selanjutnya adalah persiapan alat. Kita periksa kembali peralatan yang sudah disiapkan untuk membantu proses persalinan, apakah sudah lengkap atau belum. Pertama, kita buka dulu duk sterilnya. Nah, di sini sudah ada peralatan dan obat-obatan yang akan digunakan untuk membantu proses persalinan. Di sini semua peralatan dan obat-obatannya sudah lengkap. Kemudian kita pecahkan 1 ampul obat oksitosin dan 1 ampul obat lidocain 2%. Setelah itu kita gunakan APD atau alat pelindung diri mulai dari celemek, kemudian masker, sebelumnya saya izin untuk menurunkan masker untuk memudahkan dalam proses komunikasi praktik kali ini. Lalu kita gunakan kacamata dan penutup kepala. Di sini saya menggunakan jilbab sebagai penutup kepala. Dan yang terakhir adalah gunakan alas kaki atau sendal atau sepatu yang tertutup. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Yang pertama, angkat lengan baju sampai ke atas siku. Lepaskan segala perhiasan yang ada di tangan. Kemudian kita nyalakan kerannya. Basahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Kemudian berikan sabun di atas kedua telapak tangan. Gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci ibu jari, ujung-ujung kuku. Lalu kita bilas menggunakan air yang mengalir sampai bersih. Matikan keran menggunakan siku dan keringkan tangan menggunakan handuk yang kering dan bersih dari ujung siku sampai ke ujung kuku.
Setelah itu rapikan kembali pakaian. Selanjutnya, gunakan sarung tangan pada tangan sebelah kanan. Setelah itu, kita aplus obat oksitosin dan lidokain 2% dengan menggunakan teknik satu tangan. Ambil obat oksitosin dan squeeze. Kita aplus obat oksitosin. Setelah itu kita aplus lagi obat lidokain 2% dengan menggunakan squeeze 10 cc. Kita ambil seluruhnya atau 2 mili. Kemudian kita campurkan obat lidokain tadi dengan Aquades sebanyak 2 cc juga dengan perbandingan 1:1. Setelah itu kita dekatkan bengkok dan juga kom berisi kapas DTT ke tubuh ibu. Selanjutnya kita pasang sarung tangan steril kembali pada tangan sebelah kiri. Setelah selesai memasang sarung tangan steril di kedua tangan, selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene. Nah, ibu, saya akan melakukan vulva hygiene. Tujuannya untuk membersihkan bagian genitalia ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia, kakinya bisa ditekuk dulu ya, Bu ya. Maaf ya, Bu, ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Petugas berada di sebelah kanan pasien. Satu tangan membuka labia mayora ibu. Maaf ya, Bu ya. Kemudian tangan yang lain mengambil kapas DTT sebanyak 5 buah dalam satu genggaman. Kita bersihkan bagian terjauh dari petugas, yaitu labia mayora kiri ibu. Permisi ya, Bu ya. Kita bersihkan labia mayora kiri ibu dengan sekali usapan, lalu buang ke bengkok.
Lalu kita bersihkan lagi labia mayora kanan ibu. Permisi ya bu ya. Dengan sekali usapan lalu kita buang ke bengkok. Kemudian kita bersihkan lagi bagian labia minora kiri ibu dengan sekali usapan lalu buang ke bengkok. Permisi bu ya. Selanjutnya kita bersihkan bagian labia minora kanan ibu dengan sekali usapan lalu dibuang ke bengkok. Dan kita bersihkan bagian tengah. Permisi ya bu ya. Kita bersihkan bagian tengah mulai dari klitoris, vestibulum, perineum sampai ke anus dengan sekali usapan dan buang ke bengkok. Nah ibu, saya sudah selesai melakukan vulva hygiene atau membersihkan bagian genitalia ibu. Saya bereskan dulu ya bu ya alat yang sudah digunakan tadi. Setelah itu, celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan lepaskan secara terbalik serta rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, gunakan sarung tangan steril kembali pada kedua tangan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya bu. Jadi ini untuk memastikan apakah ibu sudah pembukaan lengkap ataukah belum. Dan tujuannya juga untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kemajuan persalinan ibu, untuk mengetahui bagaimana kondisi, posisi, dan juga letak dari janin ibu. Apakah sudah memasuki dasar panggul ataukah belum. Nah bu, pemeriksaan dalam ini juga mungkin akan terasa sedikit sakit bagi ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia, ibu kakinya bisa ditekuk dulu ya bu. Nah ya ibu. Maaf ya bu ya. Petugas sudah berada di sebelah kanan pasien. Satu tangan membuka labia mayora ibu. Ibu tarik nafas yang panjang bu. Hembuskan perlahan-lahan lewat mulut ya bu ya. Nah tarik nafas yang panjang bu. Maaf ya bu, tarik nafasnya, tahan ya bu ya. Keluarkan perlahan-lahan bu. Nah, ini bu, porsionya sudah tidak teraba. Kemudian pembukaannya juga sudah lengkap ya bu, yaitu 10 cm. Ketubannya masih utuh bu, belum pecah. Lalu ini presentasinya kepala ya bu, dan sudah berada di HO3+ atau sudah memasuki dasar panggul. Nah ini teraba ubun-ubun kecil ya bu ya. Nah ibu, karena pembukaannya sudah lengkap tetapi ketubannya belum pecah, jadi saya akan melakukan pemecahan ketuban. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia. Jadi pemecahan ketuban ini dilakukan apabila pembukaannya sudah lengkap dan juga kepala sudah berada di dasar panggul. Kita ambil setengah koher, masukkan perlahan-lahan. Kita torehkan. Kemudian tangan memegang fundus ibu. Setelah itu kita keluarkan setengah koher perlahan-lahan. Lalu tangan meraba bagian simfisis untuk melebarkan selaput ketuban
Nah, ini ketubannya sudah pecah, warnanya jernih ya Bu ya. Kemudian kita keluarkan tangan perlahan-lahan. Ibu tarik nafas yang dalam, Bu. Ya, Bu, tahan ya, Bu. Nah, Ibu, jadi saya sudah melakukan pemeriksaan dalam dan pemecahan ketuban ya, Bu. Nah, hasilnya tadi pembukaan Ibu sudah lengkap, tetapi ketubannya masih utuh. Jadi saya lakukan pemecahan ketuban dan juga presentasi kepalanya sudah berada di dasar panggul dan teraba ubun-ubun kecil ya, Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan membereskan peralatannya, Bu. Ibu bisa luruskan aja kakinya, ambil posisi senyaman Ibu. Permisi sebentar ya, Bu ya. Kemudian lepaskan, celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin secara terbalik dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, lakukan cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Lepaskan segala perhiasan yang ada di tangan. Kemudian, angkat lengan baju sampai ke atas siku. Setelah itu, nyalakan keran, basahi kedua telapak tangan dengan air mengalir. Kemudian berikan sabun di kedua telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, kiri dan kanan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung-ujung kuku. Setelah itu bilas menggunakan air mengalir sampai bersih. Kemudian matikan keran menggunakan siku dan keringkan tangan menggunakan handuk bersih dan kering dari ujung siku sampai ke ujung kuku. Lalu, rapikan kembali pakaian seperti semula. Nah, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya, Bu. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui keadaan dan kondisi dari janin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, posisi kaki Ibu diluruskan dulu ya, Bu ya. Nah, ya Ibu. Kemudian petugas berada di sebelah kanan pasien. Lalu ambil atau siapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dan dekatkan ke tubuh Ibu. Maaf ya Bu ya, saya buka ya Bu pakaian yang ada di perut Ibu. Permisi ya Bu. Lalu kita raba bagian perut Ibu. Apakah ada kontraksi atau tidak? Perut Ibu tidak kencang-kencang. Itu artinya tidak ada kontraksi. Dan kita pastikan lagi kepada ibunya. Ibu, apakah saat ini Ibu merasakan sakit pada bagian perutnya atau perutnya terasa kencang-kencang, Bu? Oh gitu ya Bu ya. Jadi Bu tidak merasakan sakit pada bagian perut ya Bu. Dan perutnya juga tidak terasa kencang-kencang ya Bu ya. Nah itu artinya tidak ada his atau kontraksi pada bagian perut Ibu. Sehingga pemeriksaan denyut jantung janin bisa dilakukan. Karena jika pemeriksaan denyut jantung janin ini dilakukan saat ada his atau kontraksi, maka hasilnya tidak akurat. Selanjutnya kita letakkan Linex di bagian kanan perut Ibu karena posisi atau letak punggung janin berada di sebelah kanan perut Ibu. Kemudian kita dengarkan. Apabila sudah terdengar suara denyut jantung janin, lalu kita raba atau kita pegang bagian nadi Ibu untuk memastikan apakah yang kita dengar itu adalah suara denyut jantung janin atau tidak. Setelah sudah dipastikan bahwa yang kita dengar itu adalah suara denyut jantung janin, lalu kita hitung selama 1 menit penuh.
Ibu, pemeriksaan denyut jantung janinnya sudah selesai ya Bu ya. Saya rapikan kembali ya Bu pakaian Ibu. Nah Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan denyut jantung janin, alhamdulillah keadaan denyut jantung janin Ibu dalam batas yang normal ya Bu. Normalnya itu 120 sampai 160 kali per menitnya. Jadi tadi setelah saya lakukan denyut jantung janin Ibu 148 kali per menit ya Bu ya. Jadi dalam batas yang normal ya Bu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak ada, saya bereskan dulu peralatannya ya Bu ya. Jadi karena pembukaannya sudah lengkap, denyut jantung janinnya juga sudah bagus, itu artinya keadaan dan kondisi dari janin Ibu juga baik ya Bu ya. Nah, jadi nanti Ibu kalau mau ngeden, kalau ada rasa ingin ngeden, Ibu boleh aja ngeden ya Bu, karena pembukaannya sudah lengkap. Oh iya Bu, Ibu juga bisa mengambil posisi senyaman mungkin sesuai kebutuhan Ibu. Tapi kalau dari saya menyarankan sih ya Bu ya, Ibu perbanyak posisi miring kiri. Kenapa? Karena posisi miring kiri itu Bu sangat bagus untuk mempercepat proses persalinan. Selain itu juga untuk mencegah vena cava inferior agar tidak terjepit, sehingga proses oksigenasi pada bayi atau janin Ibu juga tetap lancar. Nah Ibu sampai sini mungkin Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham. Oh iya, untuk Bapak tolong dibantu ya ibunya ya Pak ya. Nanti kan ini ibunya mau lahiran. Nanti kalau Ibu sudah merasakan mau ngeden gitu, Bapak bisa naik ke kasur ibunya ya, membantu ibunya. Bapak duduk aja, kemudian Ibu bisa bersandar sama bapaknya. Bapak menopang bagian kepala dan bahu Ibu. Lalu kalau Ibu haus, Ibu bisa aja minum ya Bu ya. Ibu minum, Bapak tolong dibantu ibunya, tolong dikasih minum. Nah, terus nih Bu, kan ini mau lahiran. Ibu nih posisinya enaknya gimana Bu? Mau gimana? Mau setengah duduk, miring atau jongkok Bu? Oh iya, setengah duduk aja ya Bu ya. Oke. Nah, jadi ya Bu, nanti kalau Ibu merasakan rasa sakit pada perut Ibu, mules-mules yang menjalar sampai ke pinggang atau perutnya kencang-kencang, itu artinya kontraksi ya Bu ya. Nah, Ibu boleh ngeden Bu. Caranya, Ibu tadi posisinya setengah duduk atau bersandar sama bapaknya. Bapak tolong ditopang, menopang bagian kepala sama bahu Ibu. Setelah itu, Ibu pandangannya lurus ke perut ya Bu ya. Dan dagu Ibu ditempelkan ke dada Ibu sendiri. Lalu bagian tangan Ibu letakkan di bawah paha. Cekam pahanya kuat-kuat ya Bu ya. Kemudian kaki Ibu ditekuk, lalu diangkat Bu. Nah, itu namanya posisi litotomi ya Bu ya, untuk memudahkan dalam proses persalinan. Nah, setelah itu Bu, baru Ibu ngeden yang kuat Bu. Tarik nafasnya, keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Jangan teriak ya Bu ya. Ingat Ibu, jangan teriak karena itu membuang-buang tenaga Ibu aja Bu. Nanti Ibu kehabisan tenaga, nggak bisa ngeden. Nah, nanti kalau kontraksinya atau rasa mules-mules, rasa kencang-kencang pada perut Ibu sudah hilang, Ibu bisa nih minum. Nanti bapaknya kasih ya Pak ya ibunya minum. Nah, untuk menambah tenaga Ibu biar ngedennya kuat gitu. Oke Ibu? Oke. Nah Ibu sampai sini ngerti Bu cara ngeden yang baik? Oke, ngedennya pas ada kontraksi ya Bu ya. Jangan ngeden terus. Ada yang ditanyakan Bu? Oke, nggak ada ya Bu ya. Nah, jadi Ibu semangat terus ya Bu ya. Semoga nanti saat proses persalinannya lancar, ibunya kuat ngedennya, biar bayinya cepat lahir dengan selamat, dengan fisik yang lengkap dan sempurna ya Bu ya. Semangat terus ya Bu. Bapak kasih dukungan terus sama ibunya biar ibunya semangat. Oke, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dulu ya Bu ya. Nah, saya periksa lagi ya Bu. Saya siapkan alatnya dulu. Nah, kita ambil next. Kita dekatkan ke tubuh Ibu. Ibu kakinya bisa diluruskan dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya buka ya Bu bajunya.
kita raba dulu apakah ada kontraksi atau tidak. Nah, ini tidak ada kontraksi. Ibu, gimana ibu rasa perutnya? Apa merasa kencang-kencang atau ada rasa sakit gitu bu? Nggak ada ya bu ya. Oke, jadi kita akan melakukan pemeriksaan ya bu ya. Nah, di saat ibu tidak ada kontraksi supaya hasilnya akurat. Kita periksa dulu ya bu. Letakkan Linex di perut sisi kanan ibu, karena punggung janin berada di sisi kanan perut ibu. Kita dengarkan. Jika sudah terdengar suara denyut janin, pastikan dengan satu tangan memegang nadi ibu. Jika sudah dipastikan yang kita dengar adalah denyut jantung janin, selanjutnya kita hitung denyut jantung janin selama 1 menit penuh. Nah ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya bu ya. Saya rapikan kembali ya bu pakaiannya. Nah ibu, dari pemeriksaan denyut jantung janin tadi, alhamdulillah keadaan atau hasil denyut jantung janinnya bagus ya bu ya. Masih dalam batas yang normal, yaitu 136 kali per menit ya bu. Nah, kan normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Jadi janin ibu masih dalam kondisi yang baik. Saya bereskan dulu ya bu ya peralatannya. Nah ibu bisa aja nih bu ambil posisi senyaman mungkin dulu. Kalau ibu merasa kurang enak dengan posisi sekarang ya bu. Permisi ibu. Selanjutnya, melakukan persiapan untuk melahirkan bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Nah, ibu, saya akan memasangkan handuk kering ya bu ya di atas perut ibu. Permisi ya bu ya. Maaf ya bu. Jadi pemasangan handuk kering ibu tujuannya untuk mengeringkan tubuh bayi nanti setelah dilahirkan ya bu. Nah, saya akan juga memasangkan sepertiga duk steril ya bu ya, sebagai pengalas bokong ibu untuk membantu proses persalinan nanti. Ibu bisa diangkat bokongnya bu. Oke, atau ibu bisa miring. Ya, baik. Nah, sudah ya bu ya. Selanjutnya, memeriksa kembali kelengkapan peralatan seperti partuset, obat-obatan, dan juga bahan yang akan digunakan dalam proses persalinan. Di sini sudah ada peralatan yang lengkap seperti partuset, sarung tangan, spuit, dan lain sebagainya. Kemudian ada obat-obatan juga yang disusun secara ergonomis. Selanjutnya adalah menggunakan atau memakai sarung tangan pada kedua belah tangan. Gunakan sarung tangan steril. Setelah itu,